Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Imron dari kelas 11 MIPA 6. Ingin mereview soal-soal tentang dua materi terakhir yang kita pelajari, yaitu sistem peredaran darah dan juga sistem pencernaan manusia. Ya, saya udah buat 20 soal. Setiap materi berisi 10 soal ya. Jadi totalnya 20. Eh, Yaudah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas soal-soalnya seperti apa ya. Oke, nomor satu. Dari materi ini dulu ya, sistem peredaran darah dulu. Ya, nomor satu. Oh ya, sebelumnya saya ngambil referensi soal ini dari buku paket bagian C ya. Saya lupa halaman berapa, tapi kalau kalian cari di buku paket itu ada di materi terakhir. Pokoknya bagian C ada. Ya, nomor satu. Mengapa kekurangan vitamin K dapat mengganggu proses pembekuan darah jika terjadi luka? Ya, sebelumnya kalian bisa lihat dulu eh, proses terjadi luka. Nah, bisa kalian lihat di sini, saat terjadi luka, sel darah merah dan sel darah putih itu akan terpecah ya. Nah, waktu uh, sel darah merah dan sel darah putih ini bersatu lagi, yang artinya luka tersebut sudah uh, sembuh ya. Nah, kenapa bisa sembuh gini? Karena saat terjadi luka, ada semacam protein yang dapat mengeratkan kembali sel-sel darah merah menjadi satu lagi. Nah, protein yang dapat mengeratkan sel-sel tersebut adalah protein yang didapat dari vitamin K tersebut. Jadi, kita review lagi, fungsi vitamin K adalah untuk memproduksi protein tertentu yang berperan dalam proses pembekuan darah. Dan pada saat terjadi luka, darah bisa membeku jika protein darah berkoagulasi. Nah, berkoagulasi ini adalah sel-sel darah saling berlekatan satu sama lain karena protein yang diproduksi oleh vitamin K. Nah, sehingga apabila kekurangan vitamin K, sudah sangat jelas proses regenerasi sel saat terjadi luka akan terhambat. Nah, jadi intinya, semakin banyak vitamin K yang ada dalam tubuh, maka semakin cepatlah terjadinya penyembuhan atau regenerasi sel tersebut. Nah, oleh karena itu kalian harus memproduksi makanan-makanan yang mengandung vitamin K agar saat terjadi luka kalian dapat meregenerasi sel tersebut dengan cepat ya. Ya, makanan-makanan yang bisa kalian makan untuk meningkatkan vitamin K adalah sayur bayam, brokoli, dan kacang hijau. Ya, next, nomor 2. Apakah perbedaan utama antara arteri, vena, dan kapiler? Mengapa arteriola berperan penting dalam menjaga homeostasis atau keseimbangan tubuh? Ya, sebelumnya kalian lihat dulu skema penggambaran arteri dan vena tersebut. Arteri dan vena merupakan pembuluh darah yang terdapat pada tubuh untuk mengedarkan dan mengembalikan darah dari jantung dan ke seluruh tubuh gitu. Jadi ada arteri dan vena. Arteri berwarna merah dan vena itu berwarna biru. Secara seksama jalurnya memang sama ya. Maksudnya emang rumit. Ya sebenarnya jalur mereka itu nggak berbeda jauh sih. Mungkin ada yang berbeda-beda gitu. Cuma pada dasarnya mereka itu sama-sama mengalirkan darah atau membawa darah dari tubuh ke jantung dan jantung ke seluruh tubuh gitu. Jadi kita tinjau dulu perbedaannya dari letaknya. Nah, kalau arteri terletak di bagian tubuh, lebih tepatnya di dalam bagian tubuh ya, atau tersembunyi. Dan juga warnanya merah seperti yang digambarkan pada skema arteri dan vena berikut. Selanjutnya, vena. Vena terletak di dekat permukaan tubuh dan tambah kebiru-biruan. Nah, vena ini memang berwarna biru ya. Jika kalian melihat saraf yang berwarna biru di sekitar tangan atau pembuluh darah ya, pokoknya yang biru-biru itu kelihatan biasanya itu vena ya. Biasanya kelihatan kalau kalian lagi olahraga gitu ya, apalagi senam. Kelihatannya biasanya di tangan atau enggak di kaki sih. Lanjut, kalau kapiler itu terletak di seluruh tubuh ya, karena kapiler itu bisa dibilang sebagai penghubung antara arteri dan vena. Ya nggak beda jauh lah letaknya dari kedua itu. Eh, Terdapat di seluruh tubuh, bentuknya sangat kecil, bahkan hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Ya, memang kapiler ini bentuknya sangat kecil ya, dan nggak bisa dilihat dengan kasat mata gitu. Lanjut, kalau ditinjau dari katupnya, arteri hanya terdapat satu katup, sedangkan vena hanya
terdapat di sepanjang pembuluh mengarah jantung ya. Kalau kapiler itu tidak memiliki katup. Kalau ditinjau dari fungsinya, fungsi arteri sudah jelas, membawa darah yang mengandung banyak oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Kecuali arteri pulmonalis. Pulmonalis itu untuk membawa darah kotor ya ke paru-paru. Bisa dibilang itu dari vena. Kalau bisa dilihat sini dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi pusat di sini dibawa lagi ke seluruh tubuh melalui saraf-saraf di atas ini ya. Selanjutnya fungsi vena membawa darah yang mengandung banyak karbon dioksida dari seluruh tubuh ke jantung, kecuali pada vena pulmonalis. Kalau vena pulmonalis itu sebaliknya, membawa kandungan oksigen yang banyak, membawa darah yang mengandung banyak oksigen ke seluruh tubuh gitu. Ya kebalikannya dari arteri pulmonalis lah. Ya bisa kalian lihat di sini skemanya. Dia dari seluruh tubuh, saraf-saraf ini yang tadinya mengedarkan oksigen, lalu oksigennya sudah diserap oleh tubuh. Nah, ketika oksigen yang telah terserap oleh seluruh tubuh, maka yang tersisa hanyalah karbon dioksida. Oleh karena itu, pembuluh vena ini membawa seluruh darah yang kekurangan oksigen tadi dan mengandung banyak karbon dioksida menuju ke jantung. Lalu diolah lagi ke paru-paru. Di paru-paru ini karbon dioksidanya akan ditukar menjadi oksigen ya melalui hemoglobin atau bisa dibilang juga sel darah merah ya. Lalu karbon dioksidanya keluar saat kita menghembuskan udara dan akhirnya keluar juga dari tubuh. Next, peran arteriola. Arteriola berperan penting dalam menjaga homeostasis atau keseimbangan tubuh karena arteriola mengalirkan darah yang mengandung oksigen serta zat makanan dapat ke daerah jaringan tubuh yang tersempit. Nah, jadi untuk mengalirkan ini ya, nutrisi sehingga dapat menjamin ketersediaan oksigen serta zat makanan agar jaringan tersebut dapat terus bekerja sesuai dengan fungsinya serta menjaga homeostasis dan zat-zat yang lainnya. Next, nomor 3. Jelaskan dan gambarkan skema peredaran darah besar ya. Nah, kita lihat dulu. Ini ada penggambaran dari skema peredaran darah besar dan kecil ya. Kalau yang biru itu mengandung darah yang mengandung oksigen. Yang hitam itu darah yang mengandung karbon dioksida. Kalau peredaran darah besar itu lintasannya 4, 12, 6, 7, 5, 1. Jadi 4 dari sini, 4, 12, 6, 7, 5, 1. Bisa dibilang dia dari sini lalu mutar ke atas lagi, sini lagi akhirnya. Nah, untuk urutannya, kalau kita lihat 4 itu dari bilik kiri menuju ke vena, maksud saya aorta, menuju ke arteri, lalu ke tubuh, di tubuh di sini, lalu ke vena, lalu balik lagi ke serambi kanan. Ya, kalau kita lihat dari prosesnya, dari 4, darah bersih masuk dari serambi kiri ke bilik kiri. Nah, darah bersih masuk serambi kiri dari sini ke bilik kiri ke atas. Lalu darah bersih dari bilik kiri jantung dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, jadi seluruh tubuh ke sini ya, melalui aorta, dia ke sini. Ada juga jalur yang sini, ada yang ke atas juga ada, tapi kita bahas dulu yang ke bawah ya, untuk sirkulasi lebih lanjut. Yang keenam, darah kotor dari seluruh tubuh masuk melalui vena cava ke serambi kanan. Masuk lagi ke sini. Seperti saya bilang tadi, ke sini dia. 7, darah kotor berkumpul di serambi kanan. Nah, di serambi kanan darah kotor berkumpul, lalu darah kotor 5, darah kotor masuk dari serambi kanan ke bilik kanan. Dia sudah mulai masuk lagi ke jantung. Nomor 5, lalu darah kotor masuk dari serambi kanan ke bilik kanan. Setelah serambi kanan, maka darah akan masuk ke bilik kanan jantung. Lalu darah dari bilik kanan kemudian akan masuk pada sistem peredaran darah kecil dan kembali lagi ke sistem peredaran darah besar. Jadi ke sini lagi. Nah, habis sini dia masuk ke sistem peredaran darah kecil ya. Masuk ke paru-paru. Lalu balik lagi ke sini dan akhirnya terjadilah lagi sistem peredaran darah besar. Seperti itu. Lanjut. Bagian jantung manakah yang memiliki dinding paling tebal? Jawabannya adalah bilik kiri atau ventricle sinister.
Kenapa begitu? Karena bagian jantung yang paling tebal dan memiliki tugas memompa darah ke seluruh tubuh. Pada kondisi tekanan darah tinggi, otot di bilik kiri dapat membesar dan mengeras sehingga membuatnya menjadi bagian paling tebal pada jantung. Nah, jadi bisa dibilang bilik kiri ini memiliki fungsi otot yang dapat mengeras dan membesar ya, sehingga bisa dibilang menjadi bagian yang paling keras di jantung. Letak dari ventricle sinister atau bilik kiri adalah di sini deh, seperti yang kalian lihat di sini. Tuh. Lanjut, nomor 5. Apakah yang dimaksud dengan agglutinogen dan agglutinin? Agglutinogen adalah antigen. Antigen dalam eritrosit atau sel darah merah yang membuat sel peka terhadap agglutinasi atau penggumpalan darah. Kalau kita berikan skema, agglutinogen itu diibaratkan yang merah. Next, agglutinin. Agglutinin itu adalah antibody. Antibody ini terdapat di dalam agglutinogen. Agglutinogen adalah sebuah protein darah yang terdapat di dalam eritrosit, sel darah merah, dan memiliki fungsi sebagai antibodi di dalam darah. Sementara itu, agglutinin adalah proses yang terkandung di dalam plasma darah di mana protein ini dapat menyebabkan agglutinasi. Jadi bisa dibilang jika agglutinogen itu bertemu dengan agglutinin, maka akan terjadi yang namanya penggumpalan darah, seperti yang digambarkan pada skema berikut ini. Sebagai reaksi atau pemberian dari suatu antigen, ya, maka akan terjadi reaksi seperti ini. Penyatuan anti agglutinogen dan anti agglutinin. 6. Tuliskan 4 macam golongan darah yang Anda ketahui dan apa yang menyebabkan perbedaan tersebut. Ya, kita udah lihat di sini. Lihat skema dulu, ada dari golongan darah A, B, AB, dan O. Golongan darah itu terdiri dari 4 ya. A, O, B, dan AB. Jadi terjadi perbedaan golongan darah antar individu ini dikarenakan adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membran sel darah merah tersebut. Ya, perbedaan sel darah juga bisa dipengaruhi oleh genotype dan juga setiap antibodi manusia itu berbeda-beda ya. Jadi itu juga mempengaruhi yang namanya perbedaan golongan darah. Lanjut. Apa yang dimaksud dengan leukemia dan apa penyebabnya? Ya, kita baca dulu pengertiannya. Leukemia adalah penyakit di mana sang penderita menghasilkan sel darah putih yang sangat banyak atau bisa disebut abnormal. Bahkan hampir mendekati 50% dari jumlah sel darah merah yang tersedia di tubuh. Nah, leukemia ini bisa digambarkan seperti skema berikut. Yang merah ini menunjukkan sel darah merah dan yang berbentuk putih kebiruan ini adalah sel darah putih. Nah, kalau darah normal, sel darah putih dan sel darah merah ini lebih dominan yang sel darah merah ya. Mungkin kandungan sel darah putih cuma 20% atau 10%. Nah, jikalau leukemia terjadi pada seseorang, maka sel darah putih itu akan mendominasi darah yang ada di tubuh si penderita tersebut sehingga menyebabkan ya ketidakseimbangan tubuh ya atau homeostasis tubuhnya sudah tidak terjadi lagi yang menyebabkan si penderita ini mengalami leukemia seperti di skema berikut ini. Penyebab leukemia ini bisa dibilang secara umum sebenarnya belum diketahui secara pasti ya. Tapi ada beberapa faktor yang menyebabkan penyebab leukemia mulai dari kelainan kromosom, paparan polusi, paparan radiasi, merokok, obesitas, dan lain sebagainya. Dan kata lain penyebab leukemia bisa berasal dari faktor eksternal dan faktor internal pada tubuh. Faktor penyebab leukemia secara eksternal adalah termasuk paparan radiasi, polusi, dan zat kimia tertentu yang menyebabkan radiasi berkelanjutan pada tubuh. Lanjut. Nomor 8, apakah yang dimaksud dengan tekanan darah? Ya, dan jelaskan perbedaan antara tekanan darah diastol dan tekanan darah sistol dan mekanisme apa yang mengatur tekanan darah. Lanjut, langsung aja kita lihat skema di sini. Ada skema diastol dan skema sistol. Pertama kita jelaskan dulu apa itu tekanan darah. Tekanan darah itu merujuk kepada tekanan yang dialami pada darah pada pembuluh arteri darah ketika darah dipompa oleh jantung ke seluruh anggota tubuh. Jadi bisa dibilang ini tekanan yang terjadi saat darah lagi mengalirkan darah ke seluruh tubuh gitu.
kita bahas lagi tekanan sistol. Tekanan sistol adalah tekanan ketika jantung mau memompa darah, bisa dilihat di sistol ya. Ini masih dalam keadaan relaksasi, lalu jantung akan menghirup udara keluar. Lanjut, tekanan diastol adalah tekanan pada jantung saat periode istirahat atau di antara detak jantung. Nah, saat darah penuh paru-paru penuh dengan oksigen, maka jantung akan membesar seperti ini, dan pada saat mengembuskan udara akan kembali lagi seperti ini. Bisa dibilang ini periode menghirup udara dan ini periode menghembuskan udara. Terlihat perbedaannya pada ukuran jantungnya saat jantung membesar dan jantungnya relaksasi atau mengembuskan udara. Lanjut, karbon dioksida atau CO2 larut dalam plasma. Walaupun karbon dioksida dapat berikatan dengan hemoglobin, kemampuan sel-sel darah merah untuk mengangkutnya dalam hemoglobin terbatas. Akibatnya, 70% karbon dioksida dikeluarkan dari tubuh dengan cara ketiga. Jelaskan apa yang terjadi. Ya, kita lihat dulu skema hemoglobin berikut. Kalau sudah, kita baca dulu jawabannya. Hemoglobin atau sel darah merah sebagian besar akan mengikat oksigen. Jadi hemoglobin akan mengikat oksigen seperti skema di sini ke struktur-struktur pada hemoglobin tersebut. Oksigen tersebut akan dibawa ke jaringan untuk keperluan metabolisme sel. Salah satu hasil eks metabolisme sel adalah karbon dioksida yang akan dibawa oleh hemoglobin ke jaringan paru-paru untuk selanjutnya akan dibuang ke paru-paru. Ya, jadi intinya hemoglobin akan mengikat oksigen, lalu oksigen tersebut akan dibawa hemoglobin ke paru-paru yang nantinya akan diproses lebih lanjut. Ada yang dibuang dan ada yang juga di nutrisi oleh tubuh. Selanjutnya, 10. Apakah orang yang bergolongan darah A dapat menjadi donor bagi orang yang bergolongan darah O? Dan mengapa begitu? Kita lihat skema dulu. Ini adalah skema pendorongan darah dari A, O, B, dan AB. Kalau dari golongan darah A, bisa donor ke sesama penggunanya ya. Jadi setiap pengguna darah yang sama bisa mendonorkan darahnya ke golongan darah yang sama juga. Jawabannya adalah ya, karena golongan darah A hanya dapat menerima donor dari golongan darah A, seperti yang lihat dari skema ini. A juga bisa, dan O. Nah, ini juga. Sedangkan sebagai pendonor, golongan darah A hanya bisa menyumbangkan darahnya pada orang dengan golongan darah A dan AB. Jadi, kalau sebagai pendonor, misalnya orang mau donor darah, tapi dia itu nggak tahu mau donor ke siapa. Nah, lalu diberi pilihan lah. Golongan darah A ini hanya bisa didonor ke golongan darah AB dan A. Selebihnya tidak bisa. Ke O juga nggak bisa. Jadi golongan darah yang paling multifungsi ini O ya. Dia bisa mendonorkan darah ke banyak golongan darah. Bisa dibilang ke semua ya golongan darah. Ke A bisa, ke AB bisa, ke B bisa, ke O sama O juga bisa. Cuma dia susah dapat donor darah dari golongan darah lain. Karena yang bisa donor darah ke sesama O ya cuma ini aja. Dari O aja dia. Nggak bisa dari golongan darah lain. Ya, jadi buat golongan darah O seperti saya ini bakal kesulitan ya cari donor darah. Ya, jadi jaga-jaga tubuh lah supaya nggak terluka lagi gitu ya. Oke, udah segitu aja dari sistem peredaran darah. Kita lanjut ke sistem pencernaan tubuh. Sama, ini juga referensinya diambil dari buku paket ya. Bagian C juga. Lanjut langsung aja. Mengapa vitamin B dan C harus dikonsumsi setiap hari, sedangkan vitamin A, D, E, dan K tidak? Jawabannya, karena vitamin B dan C perlu dikonsumsi setiap hari karena vitamin B dan C adalah vitamin yang larut dalam air. Sedangkan kelebihan vitamin B dan C tidak dapat disimpan dalam tubuh tetapi dikeluarkan lewat urin ya. Sedangkan vitamin D, A, E, dan K adalah vitamin yang larut dalam lemak sehingga dapat disimpan dalam tubuh di jaringan lemak. Ya, seperti yang sudah kalian ketahui ya. Kita butuh vitamin yang larut dalam air karena ya kita kan butuh air ya. 70% dari manusia itu air, jadi kita butuh vitamin-vitamin yang dapat terlarut dalam air daripada yang
terlalu dalam lemak gitu ya. Lanjut, apa perbedaan antara monosakarida, disakarida, dan polisakarida? Monosakarida adalah senyawa karbohidrat dalam bentuk gula yang paling sederhana sifatnya. Sifat umum dari monosakarida adalah larut dalam air, tidak berwarna, dan berbentuk padat kristal. Contoh dari monosakarida adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Lanjut, apa itu disakarida? Disakarida adalah senyawa karbohidrat yang terbentuk ketika dua monosakarida mengalami reaksi kondensasi yang melibatkan terlepasnya suatu molekul kecil seperti air dari bagian gugus fungsi saja. Contoh senyawa disakarida adalah sukrosa, laktosa, dan maltosa. Lanjut ke polisakarida. Polisakarida adalah polimer yang tersusun dari ratusan hingga ribuan satuan monosakarida yang dihubungkan dengan ikatan glikosidik. Polisakarida adalah contoh dari polisakarida itu adalah karbohidrat sehingga tersusun hanya dari atom karbon C, H, O, dan O. Contoh dari polisakarida adalah pati, glikogen, agarosa, dan selulosa. Lanjut, mengapa protein sangat diperlukan bagi pertumbuhan anak? Jawabannya, bagi anak-anak, protein sangat penting untuk membangun, memelihara, dan mengganti jaringan tubuh yang rusak. Dalam tubuh, setiap sel, otot, dan organ dalam tubuh anak membutuhkan protein. Itu karena setiap sel, otot, dan organ sebagian besar terdiri atas protein. Jadi, yang namanya protein itu harus diberi asupan setiap hari ya. Apalagi buat anak-anak kecil ya, yang masih membutuhkan protein dan masa tumbuh kembangnya. 4. Apa saja peran vitamin D bagi manusia? Fungsi vitamin D adalah untuk membangun kekuatan tulang. Tanpa dukungan vitamin D, penyerapan kalsium di usus bisa terganggu. Selain itu, vitamin D juga mendukung pertumbuhan tulang, mencegah tulang rapuh, dan mencegah osteoporosis. Nah, di mana kita bisa dapat vitamin D? Kita bisa dapat vitamin D itu dari sinar matahari ya. Jadi sering-seringlah keluar lah, jangan diem di kamar mulu ya. Apalagi nolep setiap hari itu nggak bagus ya. Karena kita bisa kurang vitamin D nanti ya. Lanjut. Apa saja fungsi air bagi tubuh manusia? Ya, air itu bagian terpenting dari tubuh kita. Jadi, fungsinya itu menghasilkan, menyerap, dan menghantarkan panas ke seluruh tubuh. Bagian tubuh untuk menjaga kestabilan suhu tubuh. Selain itu, air juga berfungsi untuk mendinginkan suhu tubuh melalui produksi keringat. Lanjut. Mengapa getah lambung tidak membahayakan lambung? Karena zat-zat yang terkandung dalam getah lambung merupakan zat yang baik bagi keamanan lambung dari zat berbahaya yang terkandung oleh makanan serta membantu proses pencernaan makanan. Lanjut. Apakah yang dimaksud dengan konstipasi? Konstipasi ini adalah penyakit sembelit ya, nama lainnya. Kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan saat melakukan buang air besar atau BAB yang disebabkan karena feses yang keras ya. Biasanya ini karena kekurangan sayur atau terjadi penyerapan berlebihan di usus besar ya. Jadi ya banyak-banyak makan sayur dan kurang-kurangi makan makanan yang berlemak. 8. Apakah perbedaan antara asam amino esensial dan asam amino non esensial? Asam amino esensial adalah jenis makanan atau nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, namun tubuh tidak dapat memproduksi zat-zat itu sendiri. Contoh dari asam amino esensial adalah valin, triptofan, dan isoleucin. Sedangkan asam amino non esensial adalah asam amino yang bisa berasal dari makanan maupun dibentuk sendiri oleh tubuh bila tubuh memerlukannya melalui proses metabolisis tubuh. Asam amino esensial ini contohnya itu gula ya. Semisal kita kelebihan gula darah, maka tubuh akan berhenti sendiri memproduksi darah dalam tubuh. Nah sebaliknya, kalau tubuh sedang kekurangan darah, maka tubuh pun bisa memproduksi darah dengan memproduksi gula dengan sendirinya. Pokoknya itu yang termasuk asam amino esensial, itu gula ya. Lanjut. Apakah empedu menghasilkan bilus? Jawabannya, empedu menghasilkan bilus adalah benar. Apa itu empedu? Empedu adalah cairan yang bersifat pahit atau basa dan berwarna hijau kekuningan. Empedu berasal dari hati. Hati merupakan kelenjar ekskresi karena menghasilkan empedu bilus yang mengandung zat sisa dan perombakan eritrosit di dalam limpa. Jadi jawabannya adalah iya ya, seperti empedu itu menghasilkan bilus. Lanjut. Bagaimanakah hubungan antara jenis makanan yang kita makan dan timbulnya penyakit jantung? Jawabannya,
apabila kita sering memakan makanan yang mengandung lemak, maka lemak tersebutlah akan menutup jalur darah pada arteri koronia sehingga kerja jantung tidak menjadi maksimal sedia kala. Jadi hindarilah makanan yang banyak mengandung lemak untuk menghilangkan resiko terkena penyakit jantung ya. Ya, jadi kesimpulannya semakin kalian banyak makan lemak ya dan gak olahraga sama sekali itu, maka pembuluh arteri kalian akan tersumbat. Jadi akan mengakibatkan namanya serangan jantung ya. Jadi banyak-banyak olahraga dan kurang-kurangi makan makanan yang berlemak gitu ya. Oke, segitu aja dari saya. Mungkin kepanjangan ya, cuma ya ya apa-apa lah. Ya sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.